Halo, selamat siang, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rizky Waji Wijayanto dengan nomor induk mahasiswa 52004114007. Saya dari Prodi Informatika Universitas Teknologi Jakarta. Video ini saya buat demi untuk melengkapi tugas pengganti ujian tengah semester atau bisa dibilang responsi pada mata kuliah Jaringan Keamanan Komputer Praktek kelas 11 yang ditampu oleh Pak Yoga Syahrian. Langsung saja saya akan mempresentasikan apa yang saya pelajari, apa yang saya kuasai, yang materi yang sebelumnya telah dijelaskan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang static routing dan dynamic routing. Static dan dynamic routing teman-teman terpakai kelas 11 oleh Rizky Waji Wijayanto. Yang pertama, apa itu routing? Nah, teman-teman juga sudah tahu kan ya, apa yang dimaksud routing atau itu kayak suatu proses yang memforward paket jaringan yang dituju, kayak router A ke router B. Nah, itu namanya routing. Nanti ada prosesnya sendiri, ada berapa proses routing. Nah, router membuat keputusan routing tersebut berdasarkan IP address yang telah diketahui, kemudian dituju oleh paket tersebut. Jadi kalau API-nya belum diketahui, kemudian paket dikirimkan juga IP mana ini, IP address mana, alamat mana, tidak ada, maka itu data informasi tidak akan sampai. Untuk semua router menggunakan IP address, itu tujuan mengirim paket tadi. Nah, IP address ini juga sebagai alamat atau sebagai IP itu sebagai identitas dari jaringan tersebut. Bisa jadi identitas dari PC atau jaringan tersebut. Kemudian agar keputusan routing tersebut atau punya proses routing bisa berjalan dengan baik dan benar, router harus bisa belajar atau malah lebih ke adaptasi bagaimana bisa jaringan bisa mencapai tujuan. Dan ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari atau bisa beradaptasi lebih cepat dari router yang lain. Jika menggunakan router statis, seorang administrator itu harus mengkonfigurasikan port satu dengan port lain. Nah, ini nanti akan saya jelaskan apa itu router statis dan dynamic routing gitu, atau static routing. Kita masuk ke fungsi routing terlebih dahulu. Untuk fungsi routing adalah menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirim paket data. Nah, ini routing tadi pada penjelasan tadi juga sudah dijelaskan. Nah, routing itu menghubungkan jaringan satu ke jaringan lain menggunakan router. Nah, namanya dari router, kemudian prosesnya itu routing. Nah, untuk routing ini penting untuk dipahami karena berguna untuk menjadi dasar
dasar pada sebuah jaringan. Yang mengacu ini pada dasar ini karena mengapa jaringan bisa terhubung itu karena yaitu hubungan satu jaringan dengan jaringan lain. Nah ini jadi dasar, nah kan dasarnya routing ini. Nah menjadi contohnya aja untuk routingnya, misalnya bisa PCA ingin ke PC B melalui jaringan 192.168.10.1.2 gitu. Nah satunya 10.3. Nah itu caranya dikonfigurasikan agar bisa saling terhubung dengan menggunakan router dengan router 1. Dari router 1 mereka memiliki jaringan dengan gateway yang sesuai, nah itu nanti bisa terhubung sama lain. Dengan mempelajari cara routing ini, Anda bisa mempraktikkan 2 atau lebih routeran untuk saling terhubung dalam mengirim pesan ping. Nah, pesan ping ini harus bisa bilang ada request atau permintaan informasi. Bisa juga dilakukan untuk pengujian ya, ngecek jaringan apakah RTO ataupun jaringan itu diketahui apa tidak, bisa melakukan dengan ping. Nah, ping yang dimaksud itu kayak seperti ini, saya simulasikan ya. Ada CMD, kita akan ping 192.0.1 ini jaringan pada wifi saya. Nah ini ya sudah terhubung dengan router, nanti akan melakukan ping seperti ini. Nah ini nanti akan ditampilkan ini ping statistik untuk jaringan, untuk IP 106, paket yang dikirimkan 4, diterima juga 4, tidak ada paket loss. Atau ini biasa paket loss itu terjadi ya, karena kendala ya, jaringan dari servernya saya juga, atau jaringan atau ada maintaining perbaikan sistem juga bisa. Nah ini untuk ping kurang lebih seperti ini. Nah routing juga bisa dilakukan 2 tahun lebih. Nah misalkan ada jaringan ini di ruangan A, B, C, kan ada 3 ruangan, otomatis kan memiliki 3 IP yang berbeda. Nah ini bisa agar bisa melakukan kontak informasi, ini dilakukan dengan cara routing ini tadi. Nah tidak hanya 1 atau 2 tapi bisa lebih banyak. Nah ini skalanya juga bisa besar, tergantung kebutuhan juga ya. Nah, jadi bisa dibilang routing sangat berguna untuk komputer masa kini. Berkat proses perouteran, komputer dapat meneruskan pesan dan mengirim data secara akurat ke komputer lain yang jauh. Nah ini pentingnya routing. Nah jenis-jenis routing, nah nanti yang saya akan jelaskan cuma 2, yaitu static routing dan dynamic routing yang akan saya bahas lebih lanjut ya. Nah di sini untuk sebagai pengetahuan saja, ada 3 routing yang telah saya research, yang data telah saya dapatkan juga ada 3, yaitu routing minimum, routing dengan sederhana, dan pada area lokal. Nah routing yang pertama ini dilakukan pada private jaringan lokal ya, pada ruangan tertentu atau bagian server. Nah ini agar memberikan restricted area atau area khusus, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses pada jaringan tersebut, mungkin bisa seperti itu. Nah untuk routing static ini bisa dilakukan untuk jaringan publik ataupun private juga. Namun untuk perutnya ataupun ini jalur untuk jaringannya antara mungkin router A ke B itu ini diisi secara manual, harus portnya tuh harus diisi secara manual. Jadi saya akan praktekkan juga. Nah ini untuk
dynamic routing ini berbeda dengan statik. Nah, ini kebalikannya. Kalau dynamic itu secara otomatis oleh router ataupun server. Jadi tinggal mengetahui, tinggal setting satu pada router ataupun server, udah nanti otomatis kebagi semuanya ke PC-PC yang lain. Nah, static routing ini cara kerjanya. Cara kerja dari static routing adalah routing digunakan secara statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus router status jika terjadi perubahan topologi. Nah, ini udah jelaskan juga ini apa kelemahannya. Kalau harus satu persatu gitu, harus satu-satu, jadi waktu lama. Administrator juga harus ini membutuhkan waktu lebih gitu, apalagi jika topologinya besar. Pada jaringan skala besar, jika tetap melakukan routing statis, maka akan membuang waktu sebagai administrator jaringan melakukan update table routing. Waktu membuang waktu ya, udah pemasangannya lama, udah maintenance-nya lama, udah pengkonfigurannya lama. Kemudian untuk update table routingnya juga lama. Nah, ini waktu lama itu apalagi dibutuhkan pada hari juga, padahal komputernya tuh banyak sekali. Nah, ketika nanti udah cuma sebagian yang diaktifkan, udah diaktifkan besok lagi, nah belum tentu itu bisa berhasil secara maksimal. Mungkin ada yang besoknya malah PC yang baru dibuka malah nggak bisa, harus kemudian error, jadi harus satu persatu cek. Nah, jadi ribet. Oleh karena itu, routing statis mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Nah, pada skala kecil ini routing statis bisa dilakukan karena juga tidak menggunakan banyak komponen atau banyak device, jadi lebih mudah untuk memonitor, untuk memaintain juga. Sedangkan untuk routing dinamis bisa dilakukan jaringan skala besar. Routing standar. Nah, cara kerja routing dinamis, protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berhubungan antara router dengan router yang lain dan saling memberikan informasi. Tentunya informasi routing ini bisa mengubah routing table. Nah, ini secara berkala tuh update terus menerus. Jadi router satu itu harus router ataupun server itu memberikan pesan, memberikan jaringan terus update terus, dengan ini update, jaringan ini update. Berbeda dengan IP-nya pasti akan berbeda juga. Nah, pada dynamic routing adalah routing bisa disebut juga proses pengisian data. Nah, nanti soalnya kenapa? Nanti datanya juga akan terisi sendiri, jadi kayak data input gitu loh. Ya, misalnya input sekali nanti udah bisa akses apapun gitu, ya, kayak gitu. Nah, untuk kelebihan static routing lebih aman dibanding dengan routing dinamis karena hanya informasi yang telah dimasukkan secara manual. Nah, kelebihannya karena manual ini tadi bisa lebih aman karena hanya orang lebih bisa udah terbagi, maksudnya udah bener-bener udah terbagi satu dengan yang lain. Asal jaringan router A tuh memiliki IP ini, ya udah router A pasti memiliki router ini, IP ini, nggak mungkin bakal masuk ke router apapun itu. Lebih aman juga karena lebih stabil, lebih cepat juga untuk pertukaran data. Penggunaan bandwidth network karena update kurang memberikan broadcast yang terus menerus. Nah, ini broadcastnya yang terus menerus itu juga
maintaining jaringan tuh lebih baik tuh secara konsisten ya, berkelanjutan. Ini harusnya berkelanjutan dan terus menerus. Nah ini lebih baik kan diupdate, misal ini agar lebih terawat aja, agar juga mencegah adanya hacking atau penetrating gitu, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk router, kemudian poin 3, routing kepada segala usaha hacker untuk spoof, packing, dynamic routing protokol dengan maksud melakukan konfigurasi router untuk tujuan membaca traffic. Nah ini pada proses jaringan ini tadi ya, gunanya pemeliharaannya diupdate terus menerus itu tadi, agar tidak terjadi spoofing atau ya hacker tadi. Nah salah satu contohnya adalah man in the middle. Nah itu seorang yang berada di tengah-tengah jaringan, berarti per A ke B. Nah itu kan di tengah-tengahnya tuh ada hacker yang sedang memantau. Nah hacker ini yang man in the middle ini bisa meng-cutting data, bisa memotong ya, cutting data, yang bisa menghapus, bisa mengubah, juga bisa mengambil gitu. Nah ketika A ngirim ke B, datanya malah datanya dikirim tadi tidak ada informasi yang didapat. Nah itu juga bisa, ataupun data tuh dikirim tapi malah tidak sampai, itu kena cutting, kemudian ataupun pengubahan data, bisa terkirim datanya ada tapi informasinya berbeda, atau nanti juga bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan juga, ataupun mencuri data itu tadi. Nah itu biasanya malah digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab, malah untuk digunakan mencuri ataupun menggunakan sebagai identitas palsu. Nah itu sangat berbahaya juga. Nomor 4, beban kerja router lebih ringan dibanding routing device karena pada saat konfigurasi router hanya mengupdate sekali saja pada IP tabel yang ada. Ini bukan update per informasinya ya, ini update router konfigurasinya. Kalau udah ya udah gitu, kalau udah pasti jaringannya itu udah, tabelnya nggak perlu diubah-ubah. Nah itu enaknya, dan router juga lebih ringan karena jaringannya udah enggak tabel IP-nya tidak berubah-ubah, dan jaringannya pasti itu aja. Jadi sudah menentukan jaringan ini sudah ditentukan, jadi enak. Pengiriman untuk poin ke-5, pengiriman paket data lebih cepat karena jalur dan rute sudah diketahui terlebih dahulu. Nah ini tadi kayak ini mengupdate sekali saja itu tadi, routernya jaringannya udah terlebih dahulu diketahui, enggak berubah. Deteksi dan isolasi, maintaining juga kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Ia lebih mudah dalam skala kecil. Nah untuk skala kecilnya ini lebih mudah, kalau untuk skala besarnya enggak. Nah karena lebih mudah, karena ini pasti kalau udah pasti kalau ada error ya pasti, misal di jaringan ini terjadi error ataupun tidak connect gitu. Nah itu pasti ada kesalahan di jaringan itu doang gitu, maksudnya enggak harus merembet ke jaringan lain atau B ke C atau ke D, itu enggak mungkin, pasti ke jaringan ke itu saja. Fokus pada satu jaringan yang bermasalah saja. Nah untuk kelemahan static routing, administrasinya cukup rumit, khususnya jika terdiri banyak router yang perlu dikonfigurasi secara manual. Nah ini yaitu tadi banyak apa enggaknya static routing itu diperlukan. Kalau banyak, apalagi untuk instansi besar, jarang memakai static routing karena juga konfigurasinya lama, dibutuhkan cepat, dan ini lagi manual, rumit pula.
Nah itu kalau terjadi kesalahan juga harus berulang kali mengecek gitu. Jadi tidak perlu lah. Yang poin kedua, tidak ada toleransi kesalahan. Jika router down, maka static routing tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan mengirimkan informasi ke router lainnya. Satu down, maka down semua, jaringan mati. Tidak ada informasi yang bakal didapatnya. Untuk poin ketiga, rentan terhadap kesalahan saat entry data saat static route dengan cara manual. Nah ini biasanya kesalahan pada static routing ada ini lupa, ini ada yang kelupaan, misal jaringan ini yang kemana ya. Nah ini harus tahu semua alamatnya, atau terus kemudian kabelnya juga harus tahu ini masuk ke jaring kabel ini. Nah ini pada poin depan ini harus tahu semua alamat dan poin yang dituju. Nah ini pentingnya harus kita kalau untuk static routing harus benar-benar tahu jaringan ini masuk kemana, ini pakai jaringan kemana. Nah itu harus benar-benar tahu. Nah, kelebihan dynamic routing yang menggunakan alamat yang terhubung langsung dengan router. Nah, bisa memakai satu router, kemudian satu server. Nah, routernya sebagai gateway. Nah, kalau udah servernya akan membagi ini, cuma membagi IP yang dimiliki, jadi nggak perlu banyak-banyak kan. Kalau statik kan harus satu persatu. Nah ini tidak, hanya satu, kemudian nanti udah terbagi satu persatu. Udah tinggal mulai dari mana, dari ID start dari ID 11 nanti ya udah, nanti tinggal pilih BGP udah terbagi. Proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Nah ini salah satunya lebih cepat nih. Apalagi dibutuhkan waktu cepat konfigurasinya, ya perlu ribet. Keunggulan dynamic contoh gunakan berskala besar. Nah seperti saya bilang tadi, ini besar, cepat, dan bisa mempersingkat waktu seefisien mungkin. Jalur yang poin keempat, jalur ditemukan secara otomatis dan oleh sistem. Nah ini sudah saya jelaskan tadi. Kelima, tidak perlu mengetahui semua network yang ada, jadi tinggal satu saja, nggak perlu, kalau tidak perlu mengetahuinya. Ini jaringan ini masuk ke ini apa enggak, nanti sistemnya yang menentukan. Nah untuk kelemahannya, beban router lebih berat karena selalu memperbarui tabel routing ketika ada perubahan. Nah itu ada perubahan tabelnya tabelnya berubah, beda sama kalau statik. Kalau ada perubahan ya tabelnya tetap sama, cuma konfigurasi pada awalnya saja. Nah ini kelemahannya dynamic. Kemudian yang kedua, beban CPU akan naik seiring tabel routing yang banyak. Nah ini banyak apa enggaknya itu berpengaruh juga dengan kualitas CPU yang baik, kemudian dengan hertz yang tinggi dan spesifikasi yang high end kalau bisa dibilang sekarang. Itu dibutuhkan pada era kini, apalagi instansi yang besar itu pasti harus memakai PC high end atau server high end juga. Itu bandwidth juga dibutuhkan lebih besar karena juga pembagiannya ini ya, jaringan routing biasanya ditujukan untuk skala besar kan, juga bandwidthnya juga besar, kemudian dibagi-bagi. Nah itu agar bisa mengirimkan pesan lebih cepat juga. Keamanan jaringan, sebelumnya yang bandwidth tadi juga harusnya ditambahin, biaya juga harus besar, sangat besar, karena yaitu bandwidthnya mahal, otomatis juga apalagi dengan CPU dan GPU yang sangat high end itu mahal banget. Langsung poin keempat, keamanan jaringan berkurang dibanding routing statik. Ya ini biasanya hacking mengincar
jaringan-jaringan seperti ini yang selalu tidak stabil ini. Nah, karena ketidakstabilan ini ada celah yang bisa disusupi oleh penetrasinya ataupun hacker. Nah, poin kelima, menentukan RAM yang lebih besar. Nah, ketika terjadi down, nah ini RAM-nya juga harus banyak, mungkin ya berribu giga ya. Nah, itu ini juga berpengaruh dengan algoritma kayak Vivo, kayak sejenisnya lah ya, kayak pokoknya mencari algoritma tercepat. Not ini tercepat misalnya, not ini bisa cepat 3, nanti yang 3 ini cepat yang seterusnya sampai ketemu dengan jenis yang tercepat. Akhir dari presentasi, terima kasih. Setelah ini saya akan langsung mempraktekkan menggunakan Cisco Packet Tracer ya, untuk static dan dynamic routing. Langsung saja pakai Cisco Packet Tracernya. Ya, untuk pertama kita akan static routing terlebih dahulu. Kita akan menambahkan PT router ya, PT router sebanyak 3 buah. Terus sebanyak 3 buah. Nah, untuk ini komponennya, komponen yang dibutuhkan menggunakan 3 router, 3 switch, 3 PC ya, 3 PC. Masih kita nambahkan switch ya, untuk pakai PT switch 1, 2, PC 1. Ini 1, 2. Nah, kalau sudah kita sambungkan, saya memakai ini kabel utama dasar cepat dari router. Sebelumnya kita penamaan router ya, di router A, router B, router C. Ini CA1, CA2, CA, switch A. Ini masuk ke jam, switch B, switch B 1, B 2, B 3. C, C3. Nah, sudah kita sambungkan semuanya terlebih dahulu. A ke B, B ke C, dan C ke A. Nah, A langsung ke sini, sambung satu persatu dahulu.
Nah, ini sudah, kita akan membagi jaringan. Jaringan untuk IP. Nah, ini titik 10.0 dari jaringan dari router A ke B, dari router B ke C itu mengubah 8.11.0. Kemudian dari C ke A itu pakai 12.0. Nah, untuk yang A ya, blok A itu pakai blok A IP 92 pakai 10. titik 10.0 dan blok C IP 11.11.11.0 yang di blok C ya, blok B yang share IP 12.12.4. sudah geser sini. Selanjutnya kita konfigurasikan dari PC terlebih dahulu, mulai dari yang paling bawah PC ya. PC kita pilih desktop, pilih static ya. Kita tadi IP nya pakai 10 ya, 10 titik, kita pilih titik 2 aja. Dan satunya kita pakai untuk gateway. Nah, gateway nya sekarang diposisikan aja, kita copy ya, paste saja biar lebih cepat. Ini tadi 3, ini 4. Dan yang langsung ke lebih dahulu ya, 1 desktop IP configuration di static tim 11 ya, harus kebalik, ini harusnya 11 ya, 11 titik 2 11 titik 1 ya aja. B3 yang B3 ini B4 ya, 1 seperti gitu. Ini harusnya 11 ya, 11. Nah, untuk C1 masuk seperti sama, desktop IP configuration di static, berarti 12 titik 2 titik 1 T3 untuk C3 PC3 4. Sudah, kita masuk ke ini dulu, jaringan yang switch ke router. Nah, karena memakai ini berarti kita lebih dahulu cek pakai sambung ke fast ethernet 0/0. Nah, ini kita aktifkan terlebih dahulu, kita pilih 10.10.10.1. Oke, ini sesuai ini sebagai gateway-nya, sesuai sama gateway. Sudah, terus masuk ke lobby terlebih dahulu aja, lobby config, masuk ke config ya, masuk ke ini, jangan lupa dipilih ini
FA Fast Ethernet 0. Caranya mudah ini, kalau tidak tahu ini diarahin aja ke arah tanda panah merah kecil ini ya. Panah merah nanti akan muncul kabel mana yang dipakai ya. Fast Ethernet ya, Fast Ethernet 0. Kita aktifkan 11.11.11.1 ya. Kemudian yang router C masuk ke Fast Ethernet 0 juga ya, 12.1. kita aktifkan juga, jangan lupa. Kita testing untuk PC ini apakah bisa. Sudah sukses, sudah. Kemudian ini masih mencarinya, masih mencari ini aja. Ini ke B udah sukses ya, sudah sukses. C ini masih belum, kita tunggu aja. Sudah terhubung, kita cek sudah bisa terhubung ya ke masing-masing router yang menampung jaringan masing-masing blok A, blok C, dan blok B. Nah, untuk langsung masuk ke ini aja, menyambung ke antar router dulu. Router A ke B pakai jaringan ini dulu 162.168.10 pakai SE serial 2020. Ini kita aktifkan, ini 4.8.1. Nah, ini sama juga kita aktifkan 8.10.2. Karena ini pakai 1, ini kemudian pakai 2. Kemudian dari B ke C kita lihat pakai SE3, yang B memakai serial 192.11.1. Dan yang C pada serial 2 ya, kita aktifkan 192.168.11.2. ini 1 ke 2, pokoknya yang dari lanjutannya. Kalau dari A ke B kan A tuh 10.1, terus B nya tuh yang di B, IP yang di B itu 10.2 ya. Dari B ini B yang di C itu sesuaiin aja. Terus nih pokoknya awal itu pasti 1, kemudian yang selanjutnya tuh pasti 2 ataupun bisa 3, sesuaiin aja, yang penting 1 jaringan. Nah, ini 3 ke 3 serial 3 semuanya 168.12.1. yang 12.2 ada di router A, 192.168.12.2. ya, kalau sudah, nah ini tanda-tanda hijau ini sudah terhubung satu sama lain. Kita coba ya, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke A, dari A ke C, dari C ke A, dari B ke C. Nah, itu udah semua, udah sukses semua. Berarti ping ataupun koneksi antar router udah berhasil ya. Baru antar router, untuk antar jaringan masih belum. Tapi kita coba dulu ini. Udah berhasil semua untuk jaringan. Nah, untuk antar jaringan belum. Saya coba. Mengapa? Karena belum menambahkan statiknya, routingnya. Nah, untuk networknya dari A ini kan ingin ke B dulu, ke blok B, berarti 11.11.11.0. networknya pasti 0, menggunakan network 0. Nah, maxnya 255.0.0.0 karena merupakan jaringan A ya, tipe A. Next hubnya, nah ini next hubnya tuh yang dimaksud next hub tuh ini tuh diakses melalui router yang mana. Nah, di router dengan IP yang mana. Nah, kan ini router A, kemudian menyambung ke router B. Nah, ini di B.
pengen nyambung ke blok B IP 11 yang dimana router B yang menampungnya. Nah, jaringannya yang mana? Nah, ini kan pakai ini 192.68.10 titik. Nah, ini kan yang A tadi kan 1, kemudian yang B tadi 2, berarti 192.10.2. Udah. Oh, ini berarti 255.0 pakai ini. Nah, udah bisa. Karena memakai ini ya apa? Segera ada perbedaan tipe jaringan A sama C. Nah, ini sekalian juga dari A ke C, itu melalui 12 ini melalui statik ke jaringan 12.0 masnya 255. Nah, untuk masnya tuh memakai mas yang dari ini apa, max hopnya ya, berarti 192.168.12 sampai 1. Nah, ini kan di router C kan 1, kemudian yang di router D kan 12.2. Kita tambah aja. Sudah, kita setting lebih aja dulu. Untuk nanti troubleshootingnya kita cari tahu aja apakah ada masalah apa enggak, kita kirain aja dulu. Kita masuk ke B. Nah, ini B ke A. B ke A kan jaringan 10.10.10.0 255.0 next hopnya berarti kebalikannya. Nah, tadi kan pakai 2, ini sekarang pakai yang 1 dari ke A 10.1. Nah, kita tambahkan itu dari yang ke C kan 12. Ini pakai yang 11 titik, berarti 1 berarti titik 2. Kalau B yang 11.1 berarti C nya 11.2. Nah, ini next hopnya pasti di sini, di jaringan yang menampung network yang akan kita tuju. Nah, sudah masuk ke C, kita masuk ke statik. Kita masuk ke ini, CKA dulu. CKA 10 titik 25.0. Shopnya di 12.2 ya. Nah, kita ganti 11.11.11.11. Kita ganti ini berarti jaringan 11.1. Nah, ini udah terkonfigurasi ya. Untuk routingnya kita coba testing, harusnya bisa ya. Nah, udah bisa ini udah bisa antar PC dengan yang jaringan berbeda, udah bisa. Kemudian yang dari A ke C itu masih mencari jaringan. Oh, sudah bisa juga, ternyata sudah bisa ini dari C ke B sukses juga, sukses. Ini dari C ke A sudah sukses. Coba ke router yang lain juga sukses. C ke router A sukses, C ke router B sukses, A ke router C sukses, A ke router B juga sukses, kemudian B ke PC di B ke router A sukses, PC di ke router C juga sukses. Nah, untuk static routingnya udah selesai, udah sukses ya. Ini static routing karena pengkonfigurasinya satu-satu ya tadi per port. Nah, kita langsung saja masuk ke dynamic ya. Pastinya bisa menambahkan di sini, kita tinggal tambahkan server aja. Agak bisa ya, ngirit waktu ini server apa publik, misalnya publik. Kita pakai ini, kita akan sambungkan ke router C aja. Di sini kita tambahkan switch 1 aja, switch di sini, switch
Nah, ini ada laptop ya, laptop 1, 2, 2. Nah, untuk laptopnya kita udah disambungkan aja nih, sambungkan saja sini. Oh, portnya habis, kita tambahkan dulu. Matiin, kita tambahin yang C op di sini. Oh, kita hidupin lagi. Sudah, kita sambungkan lagi. Laptop 1, laptop 2. Nah, pengkonfigurasinya kan memakai router. Nah, ini routernya kan tersambung kan. Nah, otomatis gateway-nya memakai yang di sini, router di sini. Nah, kita kasih IP aja di sini tuh memakai gateway ini. Terus di sini 2 atau 8. Berapa ya? 15 ya, 15. Nah, ini jaringannya memakai ini ya. Kita konfigurasi yang terlebih dahulu. Ini masuk ke FA01/0. Aslinya juga tidak perlu memakai ini, tidak bisa, agar lebih mudah ya memahaminya. Konsep dynamic routingnya aja ya, saya ini hilangin aja yang ini, hapus semuanya. Nah ya, kita hapus saja. Ini saya kebawahkan. Dynamic ya, dynamic routing. Kita langsung masuk aja di sini. Masuk. Ini kita setting lebih dahulu untuk IP bawaan untuk servernya. 258.15.2 aja, karena nanti satunya buat gateway. Nah, copy aja. With default keyfetch pasti function report set udah. Nah, ini kalau sudah gini kita setting masuk ke service, kita pilih DHCP. Nah, ini kita serviskan, pilih on, servisnya pilih on ya. Untuk full name bisa, ini bisa diubah kalian. Nah, itu kita pilih default DC sesuai default gateway-nya. Nah, yang diperhatikan adalah start IP address-nya. Kita mau pilih yang mana, mulai dari yang mana, routingnya, maksudnya jaringannya. Kalau kan tadi dari 1 kan ya, kita akan mulai misal dari 100 ya. Nah, untuk maksimum numbernya sesuaiin aja biar jaringannya nggak loncat-loncat gitu. Kita langsung save. Nah, kita masuk ke laptop 1, pilih desktop, IP configuration, pilih DHCP. Tunggu lagi ya. Oh, karena ini pakai defaultnya, default gateway-nya. Kita coba pakai router aja. Harusnya lebih mudahnya di ini sih, nyambungkan ke ini. Nah, cara bisa balikin aja ke ini, sambungan dari sini, route static. Nah, di sini kita setting manual aja. Di sini FA1 memakai jaringan 15.
satu tiga aja dua. Nah, udah terhubung ya. Nah, kalau memakai jaringan ini kan masuk ke ini lagi apa, default gateway-nya pakai yang satu. Coba kita mencari. Berarti kalau jaringannya itu berarti yang desktop ini bisa berbeda. Kita pakai yang 14 SD1. Nah, udah kita coba lagi yang ini. Kita sebagai statik, kemudian beri PHP lagi, harusnya bisa. Servisnya kita cek lagi ya, punya. Oh, ini servisnya ini tadi ya, kan. Default gateway 15, kita 14. Kalau 14 titik, kita mulai dari 14 titik 11 saja. Coba save. Kita coba ini ulang lagi. PHP statik, coba kita cek dulu. Seadanya berarti ini masalah untuk ininya. Masih masalah ada di jaringan di gateway-nya. Coba lagi konfigurasi statik di DHCP. Oh, dan tab saja. Statik icon service yang DHCP 15 harus memakai PC ya. Pakai PC. Pakai PC, coba masuk ke DHCP. Tadi ada kesalahan di default gateway-nya tidak muncul. Oh, ini masih melakukan jaring. Mencari kita coba cek servisnya sudah, sama startnya dari 11 ya. Coba ya. Jaringan hapus saja dulu, mungkin ada error di servernya.
kabel ke oh salah ini PTM switch yang kemudian kita service lagi, masuk desktop. Di ACP kita on kan service default gateway-nya 20.1. kita mulai dari 11, kita saving. Untuk MAC usernya kita buka, kita save lagi. Nah coba ya, semoga bisa. Nah udah bisa untuk ininya, mulai dari 11 ya, untuk dari versi 10, terus kemudian versi ini konfigurasi ACP. Nah udah bisa untuk ini, untuk dynamic routingnya seperti ini, dan untuk static routingnya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Terima kasih seperti yang diberikan, dan terima kasih viewer yang sudah melihat video singkat ini, walaupun ada kekurangan dan kelebihan dalam proses pembuatan video ini. Ketika melakukan troubleshooting ataupun penjelasan kurang jelas ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para viewers, saya mohon maaf. Sekian video hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. See you next time.